Ya pemirsa, untuk mengetahui kemudian lebih jauh bagaimana kondisi bayi Muhammad Karunia kini dan juga bagaimana kemudian penanganan terhadap bayi yang lahir kembali tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Sri Nurul Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Ya, Bu Sri. Ya. Ya, Bu Sri, mungkin pertama kami ingin mengetahui bagaimana kondisi bayi Muhammad saat ini, Bu. Kondisinya saat ini memang untuk BAB-nya tidak normal sekarang ini, tapi bayinya tetap sehat, perkembangannya juga tetap stabil, berat badannya tetap naik. Cuman yang sekarang untuk kondisinya sekarang BAB-nya memang tidak normal, jadinya sekarang kita harus menunggu jadwal untuk operasi di Provinsi NTB. Bu Sri, sejak kapan Muhammad Kurnia ini mengalami kondisi seperti ini, Bu? Kondisinya diketahui sejak lahir. Oke. Sejak kehamilan. Waktu USG itu sudah sempat ketahuan belum, Bu? Belum. Belum. Okay. Sejak USG belum ada terdeteksi dari dokter SPOG-nya. Memang semuanya normal. Sampai saya akan USG semuanya normal, tapi setelah bayi Muhammad Karunia lahir baru diketahui kembar siang. Oke, tapi selama di USG, Bu, pada saat itu memang bayi kembar yang memang dikandung oleh Bu Sri atau seperti apa, Bu? Kalau tanda gejala selama kehamilan tidak ada tanda gejala yang aneh, cuman perut saya memang agak besar, tapi dokter bilang tidak ada mau kembar atau apa, semuanya normal. Artinya pada saat dikandungan, saat dilakukan USG, begitu terdeteksi hanya satu bayi saja begitu dalam kandungan Bu Sri ya? Iya, hanya satu saja. Kalau kelahiran dari Muhammad Kurnia ini sesuai, Bu, 9 bulan atau sebetulnya lahir sebelum 9 bulan, Bu, atau prematur? Enggak, sesuai dari perkiraan, malah lebih dari 2 hari setelah HPL dari perkiraan. Oke. Lantas Bu, kalau dengan kondisi yang tadi sudah dikatakan bahwa mungkin untuk BAB agak sulit begitu ya, karena adanya suatu kondisi juga yang belum sempurna begitu. Untuk pembedahan sendiri, kapan Ibu dilakukan pembedahan terhadap bayi Muhammad Kurnia ini? Itu untuk pemisahan memang sampai sekarang ini kita masih menunggu dari dokter RSUP, masih menunggu instruksi dari dokter Sutomo Surabaya. Tapi Bu, kalau misalnya dari pihak kedokteran sendiri, sudahkah mengatakan kepada Ibu, adakah syarat-syarat kemudian harus dipenuhi sehingga bayi Muhammad ini baru saat ini dikontrol kemudian dilakukan pembedahan kapan, Bu? Untuk terakhir kali saya ngontrol kemarin dokter bedah anak itu kan bilang beratnya tidak harus sampai 10 kilo. Terus kalau usianya maksimal 3 bulan ke atas, itu aja persyaratannya sekarang. Oke. Bu Sri, kami juga saat ini terhubung bersama dengan Dr. Gwendy Aniko yang merupakan dokter ahli bedah untuk kemudian membahas mengenai kondisi dari Muhammad Karunia ini. Selamat siang, Dr. Gwendy. Selamat siang. Oke, Dr. Gwendy, dengan kondisi yang dialami oleh Muhammad Karunia ini, apa yang sebetulnya terjadi, Dok? Sebenarnya itu kan kelebihan daripada waktu embrio tumbuh, kemudian dia berkembang, kakinya lebih dari normal, tapi mungkin yang pasti itu adalah ada organ kaki yang benar-benar berfungsi, yang 2 lagi mungkin itu hanya sebagai aksesoris saja, tumbuhnya bukan merupakan satu kesatuan dengan fungsi yang lain, artinya dia akan terpisah. Jadi menurut saya sih itu sebagai aksesoris saja ya, tambahan kaki tapi bukan berfungsi. Baik, tapi Dok, jika dilakukan pembedahan begitu pemisahan bayi kembar siam ini, apa kemungkinan yang akan terjadi ketika kita mengetahui bahwa bayi Muhammad ini memiliki alat kelamin dan juga kandung kemih di satu sisi bayi yang tidak memiliki kepala?
untuk bayi Muhammad sendiri tidak ada kandung kemih dan juga alat kelamin yang tumbuh begitu. Apakah sudah dikonsultan ke bagian urologi untuk menentukan apakah memang ada alat kelamin atau tidak? Karena mungkin ada tersembunyi terletak di dalam organ yang tumbuh di kaki. Jadi kalau dilihat dari video yang sekarang saya lihat, itu kaki yang berfungsi itu ada 2 ya, yang aksesoris itu berada di depan. Kemungkinan akan tersembunyi letaknya di situ. Nah, sekarang selama ini saya nggak tahu apakah dia untuk buang air kecil ada salurannya nggak? Ada kesulitan dok saat untuk melakukan BAB karena memang anusnya sendiri belum tumbuh dengan sempurna begitu. Jadi BAB bisa. Oke. Kalau bicara soal pembedahan dok, tingkat kesulitannya seperti apa untuk kemudian membedah Muhammad Karunia ini? Jadi gini, yang harus dipastikan adalah apakah organ yang akan dibuang itu adalah aksesoris atau memang organ tunggal. Artinya gini, kalau dilihat dari yang sekarang dia posisi berdiri, itu satu kaki itu kuat. Kaki yang sebelah kanan juga masih kuat. Artinya yang berfungsi adalah kaki kiri dan kanan, yang di depannya tidak mempunyai otot dan dia tidak mempunyai saraf ya. Jadi artinya tidak berfungsi. Jadi kalau organ itu dibuang, itu kakinya selama fungsi kakinya, kedua ototnya masih berfungsi di kiri dan kanan, maka tidak akan ada mengalami kesulitan. Yang akan mengalami kesulitan adalah kalau misalnya berhubungan dengan adanya saraf atau pembuluh darah yang nanti pembuluh darahnya itu bergabung menjadi satu dengan kaki aksesoris yang ada di depan. Nah, kalau salah satu dari pembuluh darahnya itu bergabung, maka itu akan menjadi masalah. Tapi kalau dia terpisah, mungkin tidak ada masalah. Dok, kalau misalnya organ utamanya ataupun organ dalam ini hanya ada pada bagian kembar siam yang tidak memiliki kepala, begitu, apakah kemudian itu bisa dipindahkan dengan resiko seperti apa, dok itu? Yang ini kan kaki saja kan? Ada organ dalam seperti kandung kemih dan alat kelamin, dok. Itu bagaimana? Ya, itu nanti dipisahkan. Itu berarti resikonya seperti apa, dok? Nanti dibuka dulu, apakah dia bersatu dengan saluran kemih yang ada asalnya dari ginjal, kemudian nanti ada ureter dan uretra, dan itu menyambung sampai ke alat kelamin. Ini laki-laki kan ini? Iya, betul. Ya, nanti kalau alat kelaminnya itu nanti begitu terbungkus di dalam organ yang aksesoris, itu bisa diselamatkan. Artinya masih bisa dipreservasi. Jadi bisa diakalin supaya alat kelamin yang ada di dalam organ itu masih bisa diselamatkan. Oke, saya sekarang mau ke Bu Sri lagi. Bu Sri, selama ini keluhan yang dirasakan oleh Karunia apa saja, Bu? Katanya memang agak sulit untuk buang air kecil dan juga buang air besar, Bu. Iya, kalau buang air kecil normal. Cuman buang air besarnya sekarang tidak normal karena BAB-nya sudah keras sekarang. Karena sudah MPASI, jadinya setiap hari BAB-nya selalu ngedemnya agak keras. Sampai nangis, sampai kadang keluar darah juga. Lantas apa Bu yang saat ini bisa dilakukan untuk meminimalisir rasa sakit tersebut atau sudah adakah tindakan yang dilakukan? Ya, setiap BAB-nya tidak lancar, kita bawa kadang ke rumah sakit untuk melakukan washout supaya BAB-nya lancar. Bu Sri, mungkin kami ingin tahu juga apa kemungkinan yang dilakukan oleh pihak dokter begitu saat ini agar anak ibu begitu ya, bayi Muhammad ini dapat segera langsung dilakukan tindakan apa yang masih ditunggu saat ini? Kemarin terakhir kontrol seperti dibilang sama dokter bedah anak, untuk dilakukan pemisahan, sekarang menunggu dokter yang dari Sutomo untuk melakukan tindakan di RSUP karena fasilitas
pada SDM yang masih akan dilengkapi. Oke. Dokter Gwendy, saya mau kembali ke Dokter Gwendy. Dok, itu tadi keluhan-keluhan yang memang dirasakan oleh Muhammad Karunia, memang kesulitan sekali ya untuk buang air kecil dan juga buang air besar. Ini yang terjadi, Dok. Tapi kalau misalnya untuk bisa melakukan pembedahan terhadap Muhammad Karunia, adakah persyaratan-persyaratan yang memang penting sekali untuk di-highlight sebelum pada akhirnya melakukan pembedahan terhadap Karunia ini, Dok? Ya, kalau dilihat, saya tadi nggak dengar ceritanya, tapi saya dari Mbak Ana dan Mbak Eva itu menyatakan bahwa dia bisa kencing, ya, walaupun kencingnya sulit, ya, dan dia bisa BAB, artinya ada saluran. Bila ada saluran, berarti ada sumber di mana sumber air kemih itu keluar dan sumber daripada makanan yang dimakan itu keluar karena anaknya sudah mulai dewasa, ya. Artinya selama ini kesulitan itu karena memang letaknya tersembunyi di antara kedua kaki yang abnormal, aksesoris sebenarnya namanya, ya. Nah, kalau dia organ saluran kemihnya itu cuma satu dan itu tidak bercabang dan tidak ada masalah, itu bisa dipisahkan tanpa ada kesulitan. Jadi yang dipastikan adalah apakah ada organ. Sedangkan untuk BAB, mungkin ini masalahnya adalah mungkin karena posisinya kejepit. Begitu dibebaskan, karena kalau ada bisa BAB berarti ada anus. Ya, ada anus berarti ada saluran dari atas sampai ke bawah yang bisa menyebabkan si anak bisa BAB dengan terbatas memang. Karena memang mungkin ada jepitan. Karena ada organ aksesorius yang ada di depan di kaki. Dok, biasanya tingkat keberhasilannya seberapa tinggi, Dok, untuk pemisahan kembar siam dengan kondisi seperti ini? Kalau menurut saya ini nggak terlalu sulit ya. Artinya tingkat keberhasilan cukup tinggi. Kalau memang selama kandung kemihnya semuanya satu, kemudian saluran kencingnya ada, ya angka keberhasilannya mungkin di atas 90%. Oke, baik. Bu Sri, itu tadi yang dikatakan oleh Dr. Gwendy, kemungkinan tingkat keberhasilan dalam pembedahan terhadap Karunia bisa mencapai 90%, Bu. Dan mungkin terakhir, Bu, singkat saja memberikan harapan, apa sih sebetulnya harapan dari Bu Sri dengan kondisi dari Karunia ini, Bu? Oke, harapan saya saat ini semoga Dr. Sutomo Surabaya supaya cepat untuk turun ke RSUP untuk melihat kondisi anak saya. Saya mohon supaya cepat untuk dilakukan tindakan pemisahan. Cuma itu saja. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Sri. Semoga kondisi dari Karunia segera membaik dan juga bisa sesuai dengan harapan dari Ibu Sri. Sehat Proses selalu. pembedahan juga ini berjalan lancar, sukses dan sehat selalu ya untuk Ibu Sri. Dan terima kasih juga Dr. Gwendy sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Terima kasih. Apa Kabar Indonesia Siang.